Impact Kids. Gary hanya ingin pizzanya pakai topping sosis saja. Apakah pizza bisa disebut pizza jika hanya pakai sosis? Hai adik-adik, jumpa lagi di dalam acara Impact Kids hari ini bersama Kak Opin. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua pagi ini. Semoga dimanapun kalian berada, semuanya dalam keadaan sehat, bersuka cita, karena ada Yesus yang selalu menemani kita setiap hari. Nah, hari ini Kak Opin ingin cerita tentang pizza. Coba, apakah ada yang tahu apakah persamaan pizza dengan gereja? Yuk kita sama-sama dengar cerita berikut ini. Ada seorang anak yang bernama Gary, sedang liburan sekolah. Kalian juga sama ya, sedang liburan saat ini. Nah, di rumah ayahnya mengajak dia dan kakaknya untuk membuat pizza. Wah, siapa yang suka pizza di sini? Ya, lalu mereka pun berangkat ke dapur dan bersiap-siap untuk membuat pizza. Ayo kak, kamu yang akan mengolah adonannya ya. Dan Gary yang akan menentukan topping apa yang akan ditaruh di atas pizzanya. Dan Gary pun mulai memilih-milih topping yang sudah disediakan di rumahnya. Keju, aku tidak suka keju. Daging, aku tidak mau pakai daging. Bawang bombay, aku nggak suka bawang bombay. Sosis, nah ini dia. Aku mau pizzanya hanya pakai sosis saja. Aku suka sekali sosis. Aku akan pakai sosis yang banyak di pizza ini. Lalu kakaknya bingung. Hanya pakai sosis. Biasanya pizza itu menggunakan banyak topping. Kamu bisa menggunakan jamur dan juga keju di atas pizza tersebut. Tidak, kata Gary. Aku hanya ingin pizzaku menggunakan sosis saja, katanya. Wah, lalu ayah jadi ikut nimbrung dalam obrolan mereka, kata ayah. Ayah jadi ingat kata-katanya Paulus di Alkitab. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Kakaknya Gary berkata pada ayah, sepertinya itu adalah pertanyaan yang bodoh. Kalau aku hanya punya mata, aku hanya bisa melihat saja, tidak bisa melakukan hal yang lain. Dan kalau aku hanya punya telinga, aku juga hanya bisa mendengar saja. Ya, kata ayah, mungkin ini adalah pertanyaan yang aneh. Tapi sebenarnya Paulus ingin bicara tentang satu hal yang lebih besar, yaitu gereja, di mana setiap orang yang ada di gereja itu penting bagi Tuhan. Tidak hanya para pendeta ataupun orang-orang yang berdiri di depan memimpin ibadah. Di gereja kita juga membutuhkan banyak orang. Orang-orang yang menolong mengatur kursi misalnya, atau yang menolong di sound system, orang-orang yang bisa memasak, juga orang-orang yang membersihkan gereja. Semuanya itu penting buat Tuhan. Oh, begitu. Tadinya aku berpikir hanya pendeta dan guru-guru sekolah minggu saja yang penting di gereja, kata kakaknya Gary. Semua orang penting, kata ayah. Sampai-sampai Yesus mau datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Karena kita semua berdosa dan Dia sangat mengasihi kita dan setiap kita berharga bagi Tuhan Yesus. Wow, wangi apa ini dari dapur? Kata ibu yang baru saja masuk ke dalam rumah. Pizza yang kami buat sudah matang, Bu, kata Gary dengan bersemangat. Lengkap dengan keju mozzarella yang meleleh, tomat, jamur, daging cincang, dan yang pasti
Sosis kesukaanku, kata Gary. Dan kakaknya Gary juga mengambil satu potong pizza sambil berkata, pizza yang lengkap seperti gereja. Enak sekali. Di Roma 12 ayat 4-5 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya adik-adik, walaupun kalian merasa masih kecil, apa sih yang bisa kita lakukan? Apapun yang kalian lakukan untuk Tuhan, itu semuanya sangat penting. Saat mungkin kamu bisa bernyanyi untuk Tuhan, kamu juga di gereja bisa menyapa opa-opa atau oma-oma dengan penuh senyuman, atau saat kamu melihat ada adik-adik yang lebih kecil yang membutuhkan pertolonganmu dan kamu menolong mereka, dan semuanya itu kamu lakukan untuk Tuhan, itu semua adalah hal yang penting dan berarti. Kira-kira apa kamu punya ide apalagi yang bisa kalian lakukan sebagai tanda bahwa kalian mengasihi Tuhan? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Baiklah, jadi pelajaran hari ini, kita semua adalah satu tubuh di dalam Kristus dan kita semua penting, sama seperti topping di atas pizza yang membuat pizza itu menjadi lezat, enak, apalagi kalau dimakan hangat-hangat saat baru matang. Oke adik-adik, renungan kita hari ini sampai di sini. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami dikasihi oleh Engkau ya Tuhan. Dan juga kami punya teman-teman di gereja kami menjadi satu tubuh dalam Kristus. Dan kami bersyukur kami mengetahui bahwa kami semua penting. Kami bisa melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk renungan hari ini, dan kami juga mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan saat kami akan melakukan aktivitas kami. Mungkin saat ini kami masih berlibur ya Tuhan di rumah, kiranya Tuhan tolong kami bisa melakukan hal-hal yang berguna, yang menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik, sampai jumpa lagi di Renungan Impact Kids berikutnya. Jangan lupa tetap setia merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.